Pegang talinya dan Cingogo dengan hati-hati di atasnya. Bocah itu secara tidak sengaja melihat pemandangan ini. Dengan canggung, dia menundukkan kepalanya. Siapa sangka gadis ini bukan hanya tidak marah tapi juga tersenyum padanya. Kemudian dia menopang dirinya dan berjalan ke sisi anak laki-laki itu. Keduanya tertawa dan mengobrol seperti pasangan yang sangat mesra. Tiba-tiba sebuah anak panah melesat dan lelaki tua itu iri. Gadis itu melihat ini untuk pertama kalinya. Kebencian muncul di matanya. Dia dengan marah menarik anak panahnya. Berjalan lurus ke depan orang tua itu dan segera patahkan anak panahnya. Hati lelaki tua itu tiba-tiba menjadi dingin. Dia tidak menyangka gadis yang dia manjakan dengan susah payah selama 10 tahun. Akan memberontak ketika gadis itu berusia 17 tahun. Suatu saat, dia tidak sengaja kehilangan orang yang dia cintai. Tuan Kim lah yang menemukannya di pinggir jalan dan membawanya ke perahu. Sejak saat itu, gadis itu dibesarkan oleh Tuan Kim di lautan luas. Tinggal menunggu dia menikah dengannya ketika dia berusia 18 tahun. Semua perbekalan selama mereka hidup itu semua dibeli oleh Tuan Kim sendiri. Pada saat yang sama, ia sesekali mengajak beberapa nelayan untuk mencari ikan agar dapat mempertahankan penghidupan normal. Namun anggota tubuh orang-orang ini tidak dalam keadaan damai. Selalu manfaatkan momen ketika gadis kecil sedang kebingungan dan tidak berakal untuk berinteraksi dengannya. Pada saat seperti itu, Tuan Kim akan menjadi orang pertama yang berdiri. Tembakan anak panah lalu arahkan busurnya ke lokasi mereka. Katakan pada mereka untuk sedikit jujur. Dengan hal-hal tersebut, gadis itu sepertinya tidak terkejut lagi. Melihat itu, dia dengan terampil mencatat nama itu. Kemudian dengan acuh tak acuh kembali ke kompartemen perahu dan menunggu gadis itu berusia 18 tahun. Lalu lelaki tua itu akan menikahinya. Tahukah kau tidak tahu malu padahal sudah tua. Tapi seperti yang mereka katakan, hari ini Tuan Kim mengatur segalanya dalam kegelapan. Kapanpun tidak ada orang di sekitar saat larut malam. Dia akan memanfaatkan tidur gadis itu untuk secara diam-diam mengukur tinggi badannya dan memastikan bahwa gadis itu sesuai dengan tinggi badan idealnya. Kim tua langsung tersenyum puas. Ia mengeluarkan kalender dan memberi tanda X di atasnya. Melihat tanggal pernikahan dengan gadis itu kurang dari 2 bulan lagi. Meskipun dia tidak bisa melihat emosi apapun di wajah Tuan Kim. Dia bersemangat di dalam. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengulurkan tangan dan memegang tangan gadis yang sedang tidur di tempat tidur. Buah dari kerja keras selama 10 tahun akhirnya akan segera matang. Namun seringkali ketika momen krusial tiba, sesuatu yang tidak terduga terjadi. Hari ini ada tim nelayan lain di kapal tersebut. Namun kali ini, berbeda dari sebelumnya, ada seorang anak laki-laki di tengah kerumunan. Wajahnya di sisi lain membuat gadis itu terlihat terpesona. Perasaan yang tidak biasa terus-menerus muncul di hatinya. Ini merupakan lawan jenis pertama dengan usia yang sama yang dia temui dalam 10 tahun. Cinta yang sama dari gadis muda Hoai Suan. Dia mau tidak mau bersembunyi di sampingnya dan mengintip setiap gerakan anak laki-laki itu. Melihat pria itu mengeluarkan headset dan menaruhnya di kepalanya. Gadis itu naik sedikit, kemudian ambil headphone pria itu dan kenakan di kepalanya. Itu adalah suara yang belum pernah dia dengar sebelumnya. Itu adalah panggilan dari dunia luar. Gadis itu tenggelam dalam melodi indah yang tidak bisa lepas. Anak laki-laki itu sangat tertarik pada senyum manis gadis itu. Tuan Kim di kabin perahu melihat pemandangan ini. Tiba-tiba dia diliputi rasa cemburu. Dia segera keluar dan melepas headphone dari kepala gadis itu. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun dia menariknya ke kamar. Bocah itu tidak tahu kenapa Tuan Kim mempunyai niat seperti itu. Dia bertanya kepada ayahnya tentang situasi gadis itu. Ketika dia mengetahui bahwa Tuan Kim telah menahan gadis itu di kapal selama 10 tahun. Pada saat yang sama, dia biasa turun dari perahu untuk melihat dunia luar. Tiba-tiba pemuda itu merasa sedikit marah dan kesal. Namun ayahnya menyuruhnya untuk tidak mengkhawatirkan uang. Agar tidak menimbulkan masalah bagi dirinya sendiri. Karena Tuan Kim tidak hanya pandai memanah, tetapi juga memiliki kemampuan meramal yang sangat ampuh. Hanya saja cara meramalnya menceritakan hal yang sangat istimewa. Dia mengikatkan tali. Pertama, dia memberi warna merah pada tangan gadis itu. Lalu membiarkannya turun ke kompartemen perahu dan duduk di ayunan. Seluruh prosesnya sangat berbahaya. Tuan Kim menembakkan 3 anak panah berturut-turut. Anak laki-laki yang melihat pemandangan ini tidak bisa tidak khawatir. Apakah ini tidak terlalu berbahaya? Apa yang harus dia lakukan jika dia mengenainya? Untungnya, setelah bertahun-tahun berhubungan, Tuan Kim tidak ragu-ragu dan mengambil potret bodhisattva. Setelah itu, gadis itu memberitahu jawabannya.
Dan Tuan Kim berbalik dan memberitahu peramal bahwa dia akan mengambil nyawanya untuk meningkatkan sihir meramal seperti itu. Membuat banyak orang percaya dan berpendapat bahwa ada pria yang kuliah tapi tidak berpikir demikian. Semakin dia setuju dengan nasib gadis itu. Sebelum pergi, dia melepas headphone-nya dan memberikannya kepada orang itu. Aku harap kau tidak akan kesepian lagi di malam yang gelap ini. Gadis itu melihatnya dan tersenyum. Melihat siluet lawan perlahan pergi. Kakinya tidak bisa mengendalikan diri untuk mengambil 2 langkah ke depan. Sampai perahunya menghilang di tepi pantai. Dia masih berdiri di sana memandang ke kejauhan. Mungkin gadis itu juga ingin bergerak bebas. Tapi sampai saat ini dia berada di bawah pengaruh Tuan Kim. Dia hanya bisa ragu-ragu. Tapi sejak hari itu, gadis itu tampak berubah menjadi orang yang berbeda. Ketika dia melihat Tuan Kim keluar untuk membeli sesuatu, dia tidak lagi menyambutnya dengan senyuman seperti sebelumnya. Hanya duduk di sofa mendengarkan musik. Dirinya bahkan tidak aktif melihat ke arah Tuan Kim. Hal ini membuat Tuan Kim sangat kecewa. Sehingga dia marah dan mengambil radionya. Dan membuangnya ke laut. Gadis itu tidak melawan. Tapi untuk pertama kalinya, matanya dipenuhi kebencian. Tuan Kim melihat itu dan membelikannya kalung untuk menghiburnya. Tapi gadis itu melepasnya. Bahkan karena marah pada Tuan Kim. Dia sengaja bersandar di bahu orang yang datang memancing untuk tidur. Benar saja, Tuan Kim sangat marah setelah melihatnya. Jadi dia langsung mengabaikan protesnya dan membawanya kembali ke kamarnya. Kemudian usir tamu pemancing itu keluar dari perahu. Dia menghadapi segala macam tindakan gadis itu. Untuk pertama kalinya Tuan Kim merasa tidak tenang. Jadi dia memanfaatkan tidur gadis itu dan diam-diam mencoret beberapa hari di kalender. Agar keduanya bisa cepat berciuman. Namun tindakan liciknya terlihat oleh gadis itu. Tunggu sampai keesokan harinya ketika Tuan Kim bangun. Ternyata gadis itu hilang. Dia dengan cepat mencari kemana-mana di kapal. Dia takut calon istrinya akan mendatanginya lalu menghilang. Hingga dia melihat gadis di ayunan. Hati yang menggantung itu lepaskan begitu saja. Namun pada saat Tuan Kim mengasah pisaunya, gadis itu tiba-tiba menembakkan anak panah di sebelahnya. Tembakan kedua juga telah selesai dan siap ditembakkan. Hanya saja kali ini ia melesat ke dalam air. Kemudian dia mengunci diri di kamarnya lagi. Tak sulit melihat rangkaian aksi gadis itu. Ini semua tentang mengembangkan ketidakpuasan batin terhadap Tuan Kim. Menghadapi masa pemberontakan remaja putri. Tuan Kim tidak tahan tetapi masih sangat sedih. Dia hanya bisa berdiri sendiri di atas perahu. Mainkan sepotong musik yang menyedihkan. Beberapa hari kemudian pemuda itu kembali naik perahu untuk memancing. Wajah murung gadis itu setelah melihatnya. Akhirnya senyuman yang sudah lama tidak terlihat muncul lagi. Dia segera naik untuk menyambutnya. Benar-benar melupakan Tuan Kim yang ada di sebelahnya. Kemudian tarik pria itu ke samping untuk bersenang-senang. Melihat kasih sayang yang mendalam di antara kedua insan tersebut. Tuan Kim tiba-tiba merasa sangat cemburu. Tuan Kim mau tidak mau menembakkan panah peringatan seperti biasa. Tidak menyangka akan melihat kekesalan gadis itu. Gadis itu mengambil anak panahnya. Mencoba memotongnya lalu dia melemparkannya ke tanah. Itu mengungkapkan ketidakpuasannya. Tuan Kim sadar bahwa situasinya sedang tidak baik. Perasaan tidak aman itu memenuhi pikirannya. Tidak ada jalan lain. Dia memikirkan cara membuat kalender lagi. Kali ini Tuan Kim langsung merobek spray dan tersenyum puas. Tapi saat dia dengan gembira pergi tidur, ingin menarik tangan gadis itu. Kekuatan itu menghindarinya. Akhirnya, gadis itu diam-diam menyelinap keluar kamar saat dia sedang tidur. Lalu pergi ke kamar anak laki-laki itu. Kemudian berjingkat keluar dan merangkak di bawah selimut orang itu. Gunakan jarinya untuk menyentuh bibirnya dengan lembut. Anak laki-laki itu tiba-tiba terbangun karena terkejut. Namun setelah melihat gadis itu tenang sejenak. Keduanya saling berpandangan penuh cinta. Tertarik oleh orang itu. Namun di saat kritis, Tuan Kim tiba-tiba membuka pintu. Dia dengan marah mengusir pemuda itu dari perahu. Di saat yang sama, dia juga mengucapkan kata-kata kejam yang memperingatkan dia untuk tidak datang lagi. Mendengar itu, pemuda itu bertanya, "Apakah kamu sudah memikirkannya? Pernahkah kau berpikir tentang dia tinggal di perahu selama 10 tahun? Bagaimana rasanya?" Setelah mendengar ini, Tuan Kim mengungkapkan kebencian di matanya. Itu semua karena pria baru yang menghancurkan hidupnya. Tapi lelaki itu melihatnya dan tidak memperhatikan. Ia pun menyatakan akan mencari orang tua gadis tersebut. Kalau begitu datang ke sini dan bawa dia pergi. Keberhasilan ini membuat Tuan Kim merasakan bahayanya. Sehingga ia segera mempercepat hari pernikahan menjadi minggu depan.
Kemudian keluarkan palu dan pasang tempat tidur di bawah tempat tidur besar. Untuk mengatur pernikahan, dia juga mengusir semua tamu pemancing dari perahu. Dia awalnya berpikir bahwa melakukan hal itu bisa berhasil. Siapa sangka sehari sebelum pernikahan, bocah itu benar-benar naik perahu. Di tangannya, dia juga mengeluarkan pemberitahuan mencari seseorang. Ternyata selama ini orang tua gadis itu tak menyerah mencarinya. Setelah Tuan Kim melihatnya, dia marah dan meremasnya menjadi bola dan melemparkannya ke tanah. Kemudian dia mengeluarkan busur dan anak panahnya, ingin menghabisi orang yang berkali-kali menyabotase perbuatan baiknya. Pada saat yang berbahaya, gadis itu tidak segan-segan berdiri di depan anak laki-laki itu. Tuan Kim dengan marah memamerkan giginya dan memutar matanya. Namun setelah melihat ekspresi sedih gadis itu, pada akhirnya dia tetap tidak tega menembakkan anak panahnya. Tapi kemudian dia agresif dan memukul gadis itu 2 kali. Anak laki-laki itu melangkah maju untuk menghentikannya. Dia tahu Tuan Kim tidak akan melepaskannya dengan mudah. Jadi dia menyebutkan metode ramalan. Aku ingin tahu apakah gadis ini akan tinggal atau pergi. Aku ingin tahu apakah aku akan membawa gadis ini pergi. Atau kau menikahinya dan menjalani kehidupan yang bahagia. Apakah kau berani bertaruh? Tuan Kim tampak terpancing. Dengan senang hati menerima permintaannya. Tapi itu seperti menyerahkan nasib ke tangan gadis itu. Karena hasil dari setiap ramalan adalah menemukan hasilnya. Tuan Kim mengetahui hal ini dengan sangat baik. Dia ingin hidup bersama selama 10 tahun. Dan gadis itu tidak mau pergi. Namun aturan umumnya masih belum pasti. Kim menembakkan panah ketiga dan mulai berkeringat. Anak laki-laki itu merasa ada yang tidak beres dan dengan cepat mengayunkan ayunannya. Hal ini membuat gadis itu beruntung bisa lolos. Hindari panah fatal. Lalu dia menarik gadis itu keluar dari air. Melihat itu, Tuan Kim dengan sedih menundukkan kepalanya. Mengetahui bahwa dia telah kalah. Patuhi perintah dan bersiap untuk melepaskan gadis itu. Namun pada saat perahu berangkat, dia mengambil tali untuk gantung diri. Ujung lainnya diikatkan pada perahu yang bergerak. Namun saat perahu perlahan menjauh, dia mencapai ambang pintu. Pada saat dia dicekik, matanya merah dan dia tidak bisa bernapas. Gadis itu tiba-tiba menoleh dan tampak takut pada tali itu. Dia menyadari sesuatu yang buruk. Segera ambil pisau dan potong talinya. Sekaligus menghadapi kepanikan kematian, Tuan Kim ketakutan. Dia mengeluarkan pisau dan mulai memotong talinya. Ketika dia melihat gadis itu kembali, dia segera menyembunyikan pisaunya. Kemudian lakukan permainan cinta. Benar saja, setelah gadis itu melihatnya, dia langsung merasa bersalah sambil memeluk Tuan Kim sambil menangis terseduh-seduh. Pada akhirnya, dia tetap berkompromi dan memilih untuk tetap tinggal. Dan di bawah kesaksian anak laki-laki itu, atur pernikahan sederhana dengan Tuan Kim. Dan selesaikan mengemudikan perahu kecil. Bawa gadis itu ke tempat di mana lelaki itu tidak bisa melihatnya. Selesaikan ritual terakhir. Lepaskan pakaian mewahnya. Kim mencium sudut mata gadis itu. Kemudian duduk di samping dan gunakan rebab untuk memainkan melodi yang indah. Setelah mendengarkan musik, gadis itu segera tertidur. Sekarang tidak ada penyesalan. Setelah Tuan Kim menembakkan anak panah ke langit. Kemudian dia membenamkan kepalanya ke laut dan tidak muncul lagi disertai dengan hilangnya nyawa. Kehidupan lain juga terlahir kembali. Tidak lama kemudian, pemuda itu melihat perahu itu kembali. Ternyata hanya ada satu gadis di kapal itu. Secara kebetulan, anak panah itu jatuh pada saat itu juga. Jalan tersebut seolah melewati siklus reinkarnasi di akhir cerita. Anak perempuan dan laki-laki itu meninggalkan tempat ini. Perahu tua itu dihantam angin dan hujan. Namun saat ini perlahan-lahan tenggelam. Film berakhir di sini. Siapapun yang tertarik bisa melihat film aslinya. Alam semesta begitu kecil. Meski 4 mata yang saling memandang hanyalah simpul di hati. Seberapa besarkah rasa kemanusiaan ketika keduanya saling memandang? Mereka mungkin begitu dekat sehingga laut dan langit saling berjauhan. Setelah Pak Kim pergi, gadis yang disebutkan di film itu pastinya merupakan simbol kedewasaan. Gaun putih dan merahnya secerah bunga mawar, membuat anak laki-laki yang membawanya mengenalnya. Penetrasi seperti itu, meski terlihat sangat kecil, namun sangat dalam. Mengapa perahu itu tenggelam? Ini juga melambangkan akhir usia remaja putri. Menggunakan busur sebagai alat musik untuk mewakili hubungan antara ayah paman dan remaja putri. Dia adalah alat favorit di tangan ayahnya, dan juga merupakan senjata untuk melindungi gadis itu dari gangguan. Kim Kaye tidak menutup-nutupi sama sekali.
mengobrak-abrik semua pantangan. Yang ada hanyalah keberadaan yang telanjang. Orang-orang menunggu untuk dibebaskan dari ikatan mereka di atas kapal. Inilah sebabnya siswa lain naik perahu. Di saat yang sama, ini juga merupakan saat di mana Kim Ki berperan paling berani. Dia membawa hasrat ke titik puncaknya. Bibir yang menggoda dan mata yang menggoda memiliki kecantikan yang alami. Sutradara tidak membiarkan indera menjadi objek perhatian. Film ini menampilkan keindahan yang terkendali. Di bawah matahari terbenam yang kuning. Naik perahu ke tempat yang jauh. Orang tersebut melambangkan kemauan yang kuat. Ini akhirnya menjadi tiang peran sebagai istri. Perahu tanpa tiang tidak bisa berlayar.